Feel uninvited. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang Ichthyorus neonatorum atau Ichthyorus pada neonatus, ataupun biasanya kita sebut dengan kuning pada bayi baru lahir itu sendiri. Nah, apa sih penyebabnya? Jadi Ichthyorus pada neonatus itu dia dibagi menjadi dua. Ada dia dikatakan masih pada tahap fisiologisnya, dan ada dia dikatakan sudah termasuk ke dalam tahap patologisnya. Nah, kapan dia dikatakan masuk pada tahap fisiologis maupun patologis? Kita akan bahas. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan tahap pada fisiologisnya itu sendiri. Jadi kuning pada neonatus ini sendiri memang masih merupakan sesuatu yang disebut dengan tahap yang dikatakan masih dalam keadaan normal, karena umumnya itu bayi itu sendiri dia akan baru lahir itu memang dia akan dalam keadaan kuning, tetapi itu tahap normal biasanya akan berlangsung pada minggu pertama itu sendiri. Nah, biasanya pada minggu pertama dia tidak akan terlalu kuning, tetapi dia akan mengalami peningkatan kadar bilirubin di dalam darahnya itu pada puncaknya itu sekitar pada hari kelima itu sendiri, dan biasanya dia akan menghilang dengan sendirinya. Nah, kapan kemudian si bilirubin atau kuning pada bayi itu dikatakan dia dapat menghilang? Nah, menghilangnya di sini dikatakan itu adalah dia dapat menghilang sendiri sekitar pada minggu kedua ataupun minggu ketiga setelah lahir itu sendiri. Nah, apabila di sini lebih dari 3 minggu kemudian dia tidak menghilang, maka kondisi inilah yang disebut dengan keadaan kondisi patologis, ataupun biasanya mungkin ada kelainan pada bayi tersebut yang di sini tanda panahnya saya akan bahas, tetapi kita lebih dahulu membahas tentang kondisi yang fisiologisnya. Penyebabnya apa sih sehingga terjadi kondisi seperti ini? Jadi penyebab daripada Ichthyorus neonatorum itu yang pertama itu adalah diakibatkan karena bilirubin ataupun kadar bilirubin di dalam darahnya yang meningkat, ataupun biasanya disebut dengan hiperbilirubinemia itu sendiri. Nah, selain daripada itu juga dikarenakan selain bilirubinnya yang meningkat, karena kan hati pada bayi baru lahir itu dia harus melakukan proses adaptasi untuk mengeluarkan atau ekskresi bilirubin itu sendiri, sehingga dia meningkat kadar bilirubinnya dalam darah itu sendiri. Selain itu juga dapat diakibatkan karena jumlah sel darah merah ya pada bayi itu sendiri memang lebih banyak gitu dibandingkan pada orang dewasa. Kemudian lama hidup sel darah merah itu pada neonatus itu memang lebih singkat dibandingkan pada orang dewasa yang masa hidupnya itu sekitar 120 hari baru dia biasanya akan dirombak itu sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan membahas, nah apabila seperti tadi yang disebutkan dia lebih dari 3 minggu, kemudian si bayi ini sendiri dia tidak hilang gitu kondisi dari neonatarum ini sendiri, Ichthyorus neonatarum. Sorry, banyak sekali suara ayam di samping. Nah, ini sudah dikatakan kondisi patologis. Nah, kondisi patologis ini selain penyebab yang disebutkan saya tadi itu juga dapat diakibatkan oleh yang pertama, jumlah albumin. Ya, albumin ini sendiri nanti yang berfungsi untuk mengikat bilirubin itu sendiri pada bayi yang memang lahir prematur atau kurang bulan, itu memang dia kurang gitu ya. Kemudian selain daripada itu juga dapat diakibatkan oleh uptake atau ambilan dan konjugasi atau pengikatan oleh hati itu memang belum sempurna. Dan kenapa saya tulis hampir sama di sini, karena penyebabnya tadi hampir sama dengan kondisi yang ini, karena pada bayi baru lahir itu memang jumlah sel darah merahnya lebih banyak. Kemudian selain itu juga lama hidup sel darah merahnya pada bayi itu sendiri memang dia lebih singkat dibandingkan pada orang yang sudah dewasa yang dia hanya 120 hari normalnya, kemudian dia akan dirombak. Nah, pada bayi itu biasanya 90 hari sudah dirombak. Nah, itu biasanya akan menyebabkan terjadinya kuning itu sendiri, tetapi kuningnya masih dalam batas normal, yaitu biasanya 1-2 minggu sudah menghilang dengan sendirinya. Apabila lebih dari 3 minggu seperti yang dijelaskan tadi, maka itu kemungkinan dapat diakibatkan oleh adanya kondisi patologis yang dialami oleh bayi itu sendiri. Nah, kita bahas kemudian, nah bahayanya apa sih kalau misalnya kita menemukan gitu ya kondisi bilirubin yang
menumpuk pada bayi itu sendiri. Jadi bahayanya bilirubin ini sendiri kan dia dibagi menjadi dua. Nanti kita akan bahas di metabolisme bilirubin, ada videonya, teman-teman bisa lihat di channel YouTube aku. Nah, bilirubin ini sendiri ada namanya bilirubin direct dan indirect. Nah, kita bahas di sini apa sih bahaya penumpukan daripada bilirubin itu sendiri di dalam tubuh si bayi ini sendiri. Jadi, apabila si bilirubin indirect ini sendiri, atau kita sebut juga biasanya bilirubin yang memang larut dalam lemak itu sendiri, dia banyak di dalam tubuh si bayi itu sendiri. Nah, apabila dia larut dalam lemak, si bilirubin ini sendiri dia dapat menembus yang namanya sawar darah otak itu sendiri. Nah, apabila dia menembus ke sawar darah otak, kemudian masuk ke dalam otak, kemudian dia akan berikatan dengan sel otak itu sendiri. Sehingga dia berikatan dengan sel otak itu sendiri, maka akan menyebabkan terjadinya, yang pertama, sel otak pada bayi itu sendiri akan rusak. Yang kedua, biasanya akan menyebabkan, belepotan ngomongnya, akan menyebabkan kejang pada bayi itu sendiri dan bahkan kematian itu sendiri. Kemudian apabila terjadi penumpukan bilirubin yang direct, jadi bilirubin yang direct ini sendiri memang dia tidak larut dalam sawar darah otak, tetapi dia akan menumpuk di hati. Nah, penumpukan di hati ini sendiri biasanya akan dapat merusak daripada sel-sel hati itu sendiri, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya seperti normal pada bayi itu sendiri. Nah, bagaimana kita mengetahui tanda dan gejala pada bayi itu sendiri? Yang pertama, kita mengetahui tanda dan gejalanya itu tentunya warna kulit pada bayi itu dia akan berwarna kekuningan. Kemudian kadang-kadang memang dia dimulai warna kuningnya itu pada daerah wajah, kemudian dapat menyebar ya ke dada, ke perut, ke bagian tungkai gitu, ataupun bagian kaki, bahkan telapak kaki itu sendiri. Nah, biasanya memang bahkan juga kalau memang kadar bilirubinnya yang terlalu tinggi di dalam tubuh si bayi itu sendiri, biasanya akan menyebabkan ikterus pada matanya gitu. Itu ya teman-teman terkait dengan ikterus pada neonatarum itu sendiri. Bahwasanya mungkin teman-teman apabila punya keluarga yang mungkin ada melahirkan kemudian bayinya kuning, teman-teman nggak usah langsung khawatir atau panik. Bisa saja itu merupakan keadaan yang memang masih fisiologis pada bayi itu sendiri, terutama pada minggu pertamanya itu memang dia masih dalam kondisi fisiologis itu sendiri. Kenapa? Karena biasanya bayi itu kan masih harus melakukan proses adaptasi gitu, karena yang awalnya dia masih di dalam kandungan itu sendiri atau intrauterin itu dia kan pengeluaran atau ekskresi bilirubinnya itu kan lewat plasenta, sehingga pada saat dia lahir segala sistem organnya itu memang dia akan melakukan adaptasi itu sendiri, jadi masih dalam batas normal. Nah, misalnya di sini teman-teman ada mungkin yang menemukan ternyata bayi ini ikterus gitu udah lama lebih dari 3 minggu, dan itu memang diharapkan teman-teman bisa langsung untuk konsultasikan gitu ya ke dokter gitu, itu akan lebih baik. Ini hanya sekadar pembelajaran buat kita aja gitu, biar kita paham gitu bagaimana sih ikterus itu sendiri. Nanti ini memang ada kaitannya dengan metabolisme bilirubin itu sendiri. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa nonton video yang terkait dengan metabolisme bilirubin itu sendiri, dan semoga bermanfaat ya. Oh ya, jangan lupa buat like dan subscribe dan komen ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita, menambah ilmu pengetahuan kita terkait dengan ikterus pada neonatus itu sendiri. Oke, jadi sekian dan bye bye. Feel uninvited.